Mari ikutkanlah aku. Kekalahan Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sering sekali kita dikendalikan oleh apa yang kita anggap bermakna dan penting bagi kehidupan kita. Apa yang kita anggap paling berguna dan mahal bagi kehidupan kita. Maka perlu kita menyadari atau mencoba merenung apakah sebenarnya yang perlu bagi kehidupan kita. Gelah ulah kegeluhan si sekalian akan berjalan sekedar menghabiskan umur terbuang dalam perjalanan waktu. Bas kesempatan enda renungan tak buat kami ibas kitab Lukas bindu 5 ayat 10 sada. Sekali jadi ngajar Yesus manjel macinterem, maka terus kena dahina darami ajar-ajar. Tupunge ia redalan i tepi danau, janah terem kala ije berdesakan i tepi danoe, gelar danau Genesaret. Maka ketika Yesus berjalan di tepi pantai, idah Yesus dua kala je resenina, gelarna Simon Petrus, raseninana si Andreas. Idah Yesus ya je duana, maka lebohna sorong perahu gue sitik tertengahan, maka amburkan jalan dulu ini. Jawaban Simon Petrus, oh Tuhan, iya, nggak kucoba kene paginari sabun, bahkan piga-piga warian dapat laruli, kira-kira begitu ya. Dia meragukan Tuhan di situ, mungkin karena dia tidak kenal lengan bagas penandainya Tuhan. Memang ciri-ciri kalau si lengan bagas penandai Tuhan itu unsur keraguan itu kan berkecamuk juga dalam diri ya. Kalau si pemana lah nandai Tuhan itu perintah Tuhan itu dianggap omong kosong baci jadi. Ajakan Tuhan itu pun dianggap omong kosong. Kalaupun Tuhannya di situ, bukan hanya sekedar firman, Allahnya ada di situ, tapi dianggap nggak mungkin. Kamu kuakap keunikan Tuhan Yesus, dia datang kepada orang yang sedang ada dalam pergumulan dalam masalahnya. Pak sana ya sulit cari makan, lah berhasil dan didatangi Tuhan. Aku menarik kuakap enda, hebat kan Tuhan ya, dia datang kepada orang-orang yang sedang bergumul, ada dalam masalah. Maka ajakna tebarkan jalan dulu. Kalaupun Simon Petrus menolak, Tuhan itu tampaknya sabar menuntun orang. Dia meneruskan apa yang dia rencanakan bahwa Simon Petrus ini akan jadi target kelang ate, jadi target, jadi ajar-ajar. Luar biasa sekali Tuhan memilih orang yang akan dia pakai jadi anaknya, maka keterbatasan dan penolakan anaknya itu tidak akan menjadi penghenti bagi Tuhan ketika ia memilih kita. Maka ulam biar Senin turang kita pekak baci jadi wes perdalanan geluh tenda, kita bisa jadi menyimpulkan bahwa Tuhan itu nggak berkuasa dari sisi pengalaman buruk kita. Kita ngasih Tuhuna bergumul bermasalah dalam perjalanan hidup, tapi kadang-kadang tergoda kita memindahkannya bahwa Tuhan yang nggak berkuasa gitu. Itu terjadi juga pada Simon Petrus ya, yang dailah sukses dan dia berkata, Tuhan ini pekerjaan mustahil, nggak mungkin, sudah aku coba-coba dari awal. Kamu kekelang nih Tuhan ini pengalaman du pernah kita yang bergumul dengan diri kita yang punya masalah, tapi kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Pemanakah tah kita ngenda kurang beloh encibalkan bana man keluarga anta si kira sia-sia kak ku gereja dan lain sia-sia kok kak anak ku dapat ku gereja lah gitu kan. Tuhan kah jadi salah, atau mungkin kita kak perbapaan
tak kita nginda kurang belum cibalkan diri mandaharanta si pandangi kayu surya pe amoria sia-sia ken kuak pe amoria ini minta ka pemana atau sebaliknya sekala nande pe megati kang bagai sia-sia kok pertua dia kan sermon labdainmu khotbah bagaimana kang pirasatmu bagai gitu ya. Ada sebuah godaan berpikir yang kadang-kadang membuat kita mengait-ngaitkan hal-hal yang tidak perlu, atau mungkin rasa tidak puas kita buat menjadi kesimpulan bagi keterbatasan orang lain. Agak mirip oleh Simon Petrus, ia adalah sukses jalan nurung, iya lu tuhuena Tuhan ini, kira-kira begitu. Tapi menariknya berita sebenarnya atas kesempatannya bahwa Tuhan itu tidak berhenti ketika manusia itu melakukan penolakan. Maka terus ia ngajak tebarkan jalan. Bagaimana kau pasrah si Simon Petrus ini maka i tebarkan jalana dan hasilnya luar biasa. Memang Tuhan lah boleh je berdebat ka tak berukan min anak jeng kare maka tak ko gua taruh kita di sukses kari gua di taluko kari sekali tang mula begini. Tuhan itu penuh juga kesabarannya. Memang dalam rangka untuk memperbaharui atau membangun perubahan pada sesama kita dan keluarga itu membutuhkan kesabaran yang cukup baik. Lah selamanya jelma siakak cocok perlu kita si jawaban. Lah selamanya jelma si siakak lah cocok perlu kita berargumentasi. Atau sebaliknya atau lebih parah lah kabo perluka si derami argumen-argumen sirbanca dikune kita terbukti benar engkau kari gawat bagaimana enggak. Ada kalanya dalam keterbatasan orang pun kita yang menahan diri. Jaga diri kita untuk tidak tergoda mempermalukan mereka. Kalaupun mungkin nanti bisa juga kita yang benar, bisa juga memang dia yang salah begitu. Tapi kok lah perlu terdauh nasi. Biarlah ketika kita menginginkan membawa kebaikan pada orang, mereka akan terpelihara dalam kebaikan dan jiwa kita pun terpelihara dalam ketulusan. James simbuekal persoalan bas glenda. Kadang-kadang kita menginginkan perubahan pada orang lain sebelum dia berubah, kita penguka kedosaan. Penguka tambah tensi milas kasih anggap semacam penolakan bagi kepribadian kita. Dan bicara robah pekaria, bacika kita rah masalahna. Nguniku giam barenda lakin ko magikin kata nita ka begay. Kuakap si bebegendang perlu jadi renungan. Ini pelajaran luar biasa bagi Yesus. Dalam keterbatasan orang dia tidak mempermalukan. Dan ketika orang lain pun akhirnya mengikut dia, tidak pernah dia membuat sesuatu yang orang itu merasa termarginalkan. Jangan-jangan bukan ikan itu saja dung nama si idah maka melaladat si Simon Petrus nurung. Aku duganku laboban buena dat nanurung handai maka idahna ikut kena Yesus. Tapi karena dia melihat ada karakter Yesus yang begitu penuh cinta, penuh kasih, mampu menerima dia dalam keterbatasannya dan itu menggerakkan jiwanya. Seorang yang gagal dalam pencariannya itu kan bisa aja merasa malu ya. Seorang yang gagal dalam usahanya, dalam pertarungannya untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi di pelabuhan kan bisa aja kita ikap nabat. Tapi disitulah hadir Yesus dengan cintanya. Dia tidak mempermalukan orang-orang yang gagal. Dia juga tidak mempermalukan orang-orang yang mungkin tidak sukses dalam pekerjaan. Oke, itulah gerbang masuk. Wakap endapep jadi panggilan kaman. Bersediakah kita perpulungan GBKP ketika ada orang lain gagal itu, kehadiran kita bukan membuat mereka menjadi lebih kecil atau membuat mereka menjadi lebih tidak pede, tapi kehadiran tak justru menutup kekurangan dan keterbatasan mereka. Maka turah pengakuan si Simon Petrus, Tuhan tadingkanlah aku, so aku yang dah kalak berdosa. Gitu ya, nggak disuruh ngaku dosa pun dah ngaku dia. Dari mana datangnya ini? Karena sebuah kesadaran kelang ate itu kan membuat cermin yang begitu baik. Lape suruh yang ngaku dosa karena kebaikan Tuhan, dia akhirnya sadar diri gitu. Lanai pada suruh-suruh menggotah kongko lepak, lanai bege. Jadi kuakap
di bas keluarga ras bas perpelung nanda si praktekkan sangat manis ini. Luman kata-katan kenkel salah kalake maka ia robah. Memang ada kalanya perlu juga ya. Tapi tidak selamanya jangan kita pakai indikator tunggal. Tapi semakin kita beri diri kita menjadi sahabat, menjadi solusi bagi dirinya, dan dia melihat bahwa dalam diri kita itu ada tempat bagi perubahan dirinya, maka tidak perlu lagi dia khawatir. Maka ninandai, aku yang kalak perdosa Tuhan, Nina, ngaku salah iya. Kadang-kadang kan kalau kita salah trik, salah masuk, bukan ngaku salah dia, justru nyerang kita, dia balik. Kak usur mon la siarap basalah temannya si gegehika duna ya engkau gia naka bagi singan tingkudin suka nalu peh pekana jang moena ganti pirasat moena nih jang ko zena ni na jadina. Dan itu tidak terjadi pada Simon Petrus. Kenapa? Karena dia melihat cinta kasih Tuhan begitu besar bergerak dalam dirinya. Oke, maka selanjutnya Yesus berkata kepada Simon Petrus, sedekah hendak amnaku redahin untuk dirimu sendiri. Sekalian daku dilo kamu. Untuk hidup yang jauh lebih besar. Kamu akan kujadikan penjala manusia, penjala jerman. Di dalam Kristus ada semacam peningkatan kemartabatan. Ndai bas dahinna pekinia gagal. Bicara gagal kak ndundaya bas dahinna. Ngelamar dahin kak ndumindaya kusideban ma otomatis lebih sulit diterima perusahaan baru ya. Tapi Yesus tidak melihat itu. Justru kegagalannya itu di mata Tuhan bisa berubah menjadi gerbang masuk bagi hidup yang jauh lebih berguna lagi ke depan. Maka ulah biar kekalian Tuhan. Kalaupun ada gagal-gagal dalam hidup kita itu sepanjang kita bersama dengan Yesus. Gagal kita itu pun bisa memiliki makna baru di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan, di tangan kita bisa jadi trauma. Bisa jadi rasa khawatir berkepanjangan, bisa jadi rasa takut yang menghantui kita selamanya. Tapi sudah gagal Simon Petrus bas dunia perikanan nah, tapi Tuhan memberi bobot baru dalam kegagalannya. Sekalian kamu jadi penjala nurun, keren sekali. Luar biasa Tuhan, dia membuat hidup kita semakin bermakna kalaupun kita kurang. Yang dapat tantangan Kang Bantang, tandanya kita ngikut Kristus. Apakah kita mau juga ya membuat teman kita yang mungkin gagal dalam bidang yang dianggap mantap atau dia tekuni, lalu ketika dia bersama kita maka kegagalan itu tidak menjadi hal-hal yang memalukan, tapi justru menjadi peluang baru bagi kemajuan hidupnya ke depan. Kak, maka mari ikutkanlah aku nina Tuhan, minta tadingkan si Simon Petrus perahu ras jalana, ikutkanlah Tuhan. Itu sebuah tanda bagus juga ya. Berarti ketika Simon Petrus bertemu dengan Tuhan, dia memiliki refleksi hidup yang lebih baik. Memang aku percaya sekali, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan akan memiliki refleksi yang jauh lebih dalam tentang makna-makna kehidupan, apa yang dia kerjakan selama ini dan apa yang bisa aku perbuat ke depan. Dia tidak akan menjadi pribadi yang terus mengulang-ulang sesuatu dalam hidupnya yang maka bukan ini tapi terus begitu. Lang dah dulu kan kalau kata kena ia robah tapi berubah bagi kalau mancina sajang sangat mencret jangan adil lanai kari mencret usur-usur ka begitu. Simon Petrus tidak. Bagi dilo Tuhan mari ikut kenaku kan jadi penjala jalmanina minta tading kena perahu nanda. Bukan karena perahunya itu tidak bermanfaat, tapi tading kena. Oke, kekalan itu Tuhan. Ada Simon Petrus tading kena perahu naras jalan. Tapi ilmunya dia bawa dan mengikut Tuhan menjadi penjala jalma. Lalu bagaimanakah kita? Apakah yang akan kita tinggalkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa mengikut Yesus? Supaya hidup kita menjadi semakin bermakna dan lebih berguna. Mankala sintram. Labu hatiku ngacanta maka ilmu-ilmu pengetahuan tersedekah hendak tidak berguna, sangat berguna. Tapi bagaimana kita mengelola ilmu kita itu dan pengalaman masa lalu kita itu akan berkolaborasi menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Di Skelnari, Simon Petrus tading kena jalana, dia mengikut Tuhan, dia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dalam tangan Kristus. Maka kita, apa yang akan kita tinggalkan, apa yang akan kita kerjakan, mulai gundari nari. Kegeluhan tak si sedekah yang mungkin terikat oleh sesuatu yang menghantui kita.
kita akan dimerdekakan dengan menjadi sahabat Tuhan, membawa kebaikan bagi dunia. Ingat Kal, bahwa ketika kita memberi diri kita sebagai alat Tuhan membawa kebaikan bagi dunia, kita akan dibebaskan dari penjara pengurungan diri kita sendiri. Ketika kita mengizinkan diri kita ada di tangan Tuhan, maka kita akan dimerdekakan dari sempitnya kungkungan tangan otak kita sendiri. Mari ikutkan undangan Tuhan, Nina Tuhan, mari ikutkanlah aku.